Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo meninggalkan tempat itu mengikuti An Leng yang membawanya ke suatu tempat dengan pikiran berkecamuk. "Saudara, bagaimana jika di kediaman saudara saja?" ucap An Leng menatap King Ruo dengan serius. "Baik," jawab King Ruo lalu bergerak menuju kediaman Situ Haoran. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di kediaman Situ Haoran. "Saudara An Leng, selamat datang di kediamanku yang kecil ini," ucap King Ruo sambil memasuki istana kecil itu dengan canggung. "Hais, saudara Situ Haoran hanya merendah. Menurutku, sebentar lagi saudara juga akan pindah bersama kami di dunia kecil emas lantai 2. "Semoga saja," jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. Di dalam kediaman, King Ruo lalu mempersilakan An Leng duduk dengan tenang sambil mengeluarkan botol minuman dari dalam cincin penyimpanan. "Saudara An Leng, jika para murid Sekte Gunung Emas itu menang, maka kita berdua masing-masing akan mendapat 10 juta kristal jiwa abadi, dan itu kekayaan yang sangat luar biasa," ucapnya membuka pembicaraan tersebut sambil menuangkan minuman pada gelas yang tersedia. "Saudara Situ Haoran benar, itu adalah kekayaan yang sangat banyak," ucapnya sambil menyesap minumannya dengan sikap terkejut. "Saudara Situ Haoran, ini adalah minuman racikanku sendiri," ucapnya sambil tersenyum santai. "Saudara, apakah masih ada lagi?" menatap King Ruo dengan serakah. "Tentu saja masih ada. Aku dapat memberikan beberapa botol pada saudara, tetapi aku begitu ingin mendengar informasi yang saudara sebutkan sebelumnya." "Tenanglah, aku akan menceritakannya. Dan ini juga bisa menjadi misi kita," ucapnya sambil menyesap minuman dengan gembira. "Saudara Situ Haoran, apakah saudara ingat dengan kekacauan yang terjadi di wilayah barat beberapa tahun yang lalu?" "Tentu saja aku ingat. Lalu apa hubungannya dengan King Ruo tersebut?" jawab King Ruo. "Hais, saudara, kekacauan itu karena kemunculan 7 pecahan cincin giok hijau penguasa agung Lan Lian Hua. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat dipastikan bahwa King Ruo adalah orang yang mengumpulkan 7 pecahan artefak tersebut," ucap sang komandan. "Jika memang benar dia yang mengumpulkannya, lalu apakah itu salah?" "Sebenarnya itu tidak salah, tetapi siapa yang tidak ingin memilikinya?" King Ruo terdiam dan menganggukkan kepalanya. "Saudara, wakil pemimpin Myanmar sudah mengkonfirmasi hal itu, bahkan telah memberi perintah untuk menangkap King Ruo itu. Walaupun demikian, wakil pemimpin adalah perpanjangan tangan dari 3 pemimpin utama." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Aku mengerti, itu pasti perintah mereka. Lalu apakah acara kejayaan sekte ini juga ada hubungannya King Ruo tersebut?" "Tentu saja. Walaupun kita memiliki kekuatan untuk menangkap King Ruo secara langsung, tetapi itu bertentangan dengan aturan. Terlebih lagi pergerakan kita pasti diawasi oleh pasukan tombak emas teratai biru," ucap sang komandan menjelaskan. "Ini aneh, bukankah pasukan tombak emas teratai biru lebih lemah dari kita, tetapi mengapa kita harus takut pada mereka?" "Saudara, kekuatan kita dan kekuatan pasukan tombak emas teratai biru pada dasarnya sama. Terlebih lagi mereka adalah penguasa langit benua teratai biru sehingga dapat dipastikan mereka akan mengetahui semua pergerakan kita. Selain itu, pasukan tombak emas teratai biru juga memiliki rahasia yang sepertinya ditakuti para pemimpin, dan aku juga tidak tahu apa itu. Sekarang aku mengerti. Ternyata acara kejayaan sekte yang dipercepat beberapa bulan ini bertujuan untuk menangkap King Ruo." "Saudara benar. Jika King Ruo memasuki dunia kecil dan terlibat secara langsung dengan acara kejayaan sekte, maka para petinggi memiliki alasan yang kuat untuk menangkapnya, dan ini akan semakin memudahkan pekerjaan kita. Selain itu,
Tindakan kita di dalam dunia kecil juga berada di luar pengawasan pasukan tombak emas teratai biru, jawab sang komandan menjelaskan. Lalu bagaimana jika King Ruo tidak mengikuti acara ini? Tanya King Ruo. Saudara Situ Haoran, untuk itulah aku membawa saudara di tempat ini. Para pemimpin telah memutuskan cara lain, dan ini bersifat rahasia. Aku adalah salah satu termasuk dari 5 komandan yang dipanggil langsung oleh wakil pemimpin Myanmar untuk terlibat dalam misi ini. Mereka adalah Komandan Cui Xie, Bing Yin, Lan Cheng, dan Yue Ying, jawab sang komandan An Leng. Oh, misi apa itu? Tanya King Ruo. Saudara, pemimpin utama telah memutuskan. Jika mereka gagal menangkapnya dalam acara kejayaan sekte ini, pemimpin utama akan melakukan hal yang lebih ekstrim, yaitu dengan menangkap orang-orang yang berhubungan dengannya sebagai sandera, jawab sang komandan. Apa? King Ruo tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya menatap An Leng dengan tajam. Ledakan kemarahan di dalam hatinya benar-benar membuatnya hampir tidak dapat menahan diri. Sebelumnya dia masih dapat menoleransi konspirasi itu, tetapi setelah menjadikan keluarganya sebagai target membuatnya hampir kalap. Saudara Situ Haoran, apakah ada yang salah? Tanya Komandan An Leng dengan bergidik saat merasakan sedikit aura merembes dari tubuh King Ruo. Tentu saja ini salah, jika misi ini gagal dan diketahui oleh pasukan tombak emas teratai biru. Apa yang akan kita lakukan? Ucap King Ruo. Ini adalah perintah para pemimpin, tentu saja mereka yang bertanggung jawab, jawab komandan. King Ruo menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih dan kecewa. Komandan, aku tidak yakin mereka akan bertanggung jawab, justru mereka akan mencuci tangannya dan mengkambing hitamkan kita. An Leng terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Huf, saudara benar, itu berarti kami telah ditipu dan dibutakan oleh hadiah yang mereka janjikan, ucap sang komandan sambil mendesah panjang. Mereka berdua terdiam dan saling memikirkan cara. Tetapi apakah kalian selama ini telah melakukan misi tersebut? Tanya King Ruo. An Leng menganggukkan kepalanya. Wakil pemimpin Myanmar bahkan telah menahan seorang tetua yang dicurigai sebagai kakek King Ruo di Pulau Xingxi, jawab sang komandan. Apa? Teriak King Ruo sambil berdiri. Saudara Situ Haoran, ucap komandan menatap King Ruo yang bereaksi berlebihan. Hais, mengapa wakil pemimpin Myanmar begitu ceroboh? Apakah dia tidak tahu bahwa King Ruo adalah orang yang sangat pendendam? Dengan sikapnya yang kejam, aku yakin dia pasti saat ini sedang berusaha mencari keberadaan orang-orangnya, ucap King Ruo. Saudara benar. Saat itu wakil pemimpin Myanmar secara tidak sengaja melihat pertempuran pasukan tombak emas teratai biru bersama seorang tetua yang menggunakan kekuatan petir melawan pasukan dari dunia neraka kuno. Wakil pemimpin mencurigai tetua tersebut memiliki hubungan dengan King Ruo, lalu membawanya ke Pulau Xingxi, ucap sang komandan An Leng. Dalam kekhawatiran, King Ruo merasa sedikit tenang, ternyata sosok yang dia cari selama ini masih hidup. Bahkan dia juga sudah mengetahui keberadaannya. Tetapi yang menjadi kemurkaannya adalah tindakan yang akan dilakukan oleh para pemimpin pagoda 5 elemen. Di dalam hatinya, teriak King Ruo berkali-kali dengan sangat murka, yang bahkan tanpa sengaja mengeluarkan aura Raja Dewa tingkat menengah. Saudara Situ Haoran, Anda, ucap An Leng terkejut, menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Komandan, aku baru saja naik tingkat beberapa waktu yang lalu sehingga fondasi kultivasiku masih belum stabil, jawab King Ruo. An Leng langsung berdiri dari kursinya. Saudara Situ Haoran, selamat, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Hais, komandan terlalu berlebihan, balas King Ruo sambil tersenyum kecil. Saudara, aku akhirnya menyadari bahwa keputusanku terlibat dalam misi rahasia itu benar-benar sangat berbahaya. Selain dapat memicu peperangan besar, aku hanya pion yang akan dijadikan tumbal dari kekacauan yang terjadi, ucap komandan An Leng. Saudara An Leng benar, tetapi saat ini komandan tidak memiliki pilihan, ucap King Ruo. An Leng menganggukkan kepalanya sambil mendesah panjang. Menolak perintah pemimpin utama,
Hukumannya adalah mati, ucap An Leng mendesah panjang. Komandan, aku sangat tidak suka melihat Anda menyerah begitu saja. Ayolah, sebagai seorang komandan pasukan 1000, Anda bisa mengatur banyak orang, tetapi mengambil keputusan untuk diri sendiri Anda sudah tidak bisa. Ayolah berpikir, ucap King Ruo. An Leng menatap King Ruo dengan tajam dan merasa terpacu. Menurut saudara Haoran, bagaimana? Tanya An Leng atau bisa disebut Celeng. Komandan, satu-satunya solusi adalah melakukan perlawanan, tetapi jika melakukannya sendiri, aku yakin itu hanyalah misi bunuh diri, jawab King Ruo. Maksud saudara? Tanya Komandan Celeng. Komandan, pada akhirnya Anda pasti akan mati. Oleh karena itu lebih baik mati karena melawan daripada mati sia-sia. Selain itu, Komandan sudah pasti mengerti maksudku, jawab King Ruo. Saudara benar, masih ada Komandan Cui Xie, Bing Yin, Lan Cheng, dan Yue Ying. Aku akan membicarakan hal ini dengan mereka, ucap Komandan Celeng An Leng. Benar, aku juga akan membantu saudara Leng semampuku, ucap King Ruo. Baiklah, terima kasih saudara Haoran, ucap Celeng sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara Leng, yang terpenting adalah bagaimana cara kalian mencari bukti dan mengumpulkan informasi, serta mencari dukungan, ucap King Ruo. Saudara Haoran, serahkan itu semua padaku, jawab sang Komandan Celeng dengan penuh semangat. Baik, aku percaya saudara Leng dapat melakukannya, ucap King Ruo. Setelah berbincang-bincang cukup lama, An Leng lalu bergerak meninggalkan King Ruo di tempat itu. Pagoda 5 elemen, kalian sangat busuk. Aku King Ruo bersumpah pada langit, akan ku hancurkan kalian dengan tanganku. Gumamnya dalam hati sambil meremas tangannya. Setelah An Leng benar-benar pergi, King Ruo masih berada di dalam aula istana tersebut, berusaha meredakan amarah dalam hatinya yang seakan terus membakar pikirannya. Aku harus segera bergerak, batinnya sambil meninggalkan ruangan itu, kembali ke dalam kamarnya, dan langsung menyegel tempat itu. Sus, tubuhnya lenyap memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menemui King Ling, dan para pelayannya yang kebetulan ada di Istana Naga Emas. Di tempat itu, King Ruo mulai menjelaskan misi yang akan mereka lakukan. Aku telah menemukan keberadaan kakek King Xia. Selain itu aku juga telah menemukan sebuah konspirasi besar yang akan dilakukan oleh Pagoda 5 Elemen, ucap King Ruo. Mereka yang ada di tempat itu begitu terkejut. Mereka merasa senang karena pencarian itu akhirnya menemukan titik terang, tetapi kata konspirasi itu membuat mereka merasa begitu khawatir. Kakak Ruo, apa itu? Tanya King Ling penasaran. Acara kejayaan sekte yang dipercepat dari waktu yang telah ditentukan ternyata ada kaitannya dengan keberadaanku. Mereka ingin menjebak dan menangkapku, jawab King Ruo. Apa? Penguasa, apakah Anda telah menyinggung mereka? King Ruo menggelengkan kepalanya. Itu karena benda ini, ucap King Ruo sambil menunjukkan 7 pecahan cincin giok hijau penguasa agung Lan Lian Hua. Mereka sangat menginginkan benda ini, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Tapi bukankah Pagoda 5 Elemen adalah pelindung benua, ucap Liong Hei. Benar, itu hanyalah sebuah organisasi, tetapi tetap saja individu yang bekerja di dalamnya menginginkan sebuah kekuatan, dan mereka menggunakan kekuasaan serta kekuatannya untuk mengambil keuntungan tersebut, jawab King Ruo menjelaskan. Penguasa, jika demikian apa yang harus kita lakukan? Tanya Huo Mingzi dengan serius. Pertama-tama aku ingin kalian semua naik tingkat secara ekstrim, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka serempak penuh semangat. Setelah menjelaskan banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu menuju aula terlarang dunia jiwanya. Ditemani Yuan Bai, Yuan Hei, Zin dan Zan. King Ruo mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membuat ratusan hingga ribuan pil, tanpa memperhatikan situasi yang terjadi di luar dunia jiwa. 5 hari kemudian, King Ruo lalu menghentikan tindakannya dan memulihkan pondasi kultivasinya selama 2 hari. Menjelang pagi, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa menuju aula istana,
untuk mengamati situasi Zilong dan si Mei Lu yang sedang berada di dunia kecil. Kekhawatiran King Ruo akhirnya hilang saat melihat bagaimana para murid Sekte Gunung Emas dapat bekerja sama dengan baik, terutama pada Zilong. King Ruo yakin para murid Sekte Gunung Emas di tingkat kultivator dewa mampu bertahan hingga acara itu selesai, namun dia sedikit khawatir saat melihat si Mei Lu dan rombongannya yang selalu menjadi target utama para murid Sekte Aliran Hitam. "Kakak, ayolah, buat aliansi dengan sekte besar lainnya," batin King Ruo, sambil menatap pertempuran yang sedang dilakukan oleh si Mei Lu dan yang lainnya. Dari 20 murid yang ikut di tingkat Dewa Langit, kini tersisa 12 orang, dengan si Mei Lu sebagai pemimpin kelompok. Walaupun para murid Sekte Gunung Emas mampu bertahan dan memenangkan setiap pertempuran kecil lainnya, namun dalam setiap pertempuran tersebut, si Mei Lu selalu menjadi pedang dan ujung tombak pasukan, sehingga hal itu dapat membahayakan keberadaannya. Yang King Ruo khawatirkan saat ini adalah kekuatan si Mei Lu akan menjadi target utama para petinggi pagoda emas 3 lantai. Semoga kakak Yuyu mampu bertahan, batinnya lalu meninggalkan tempat itu, dan keluar dari dunia pagoda emas 3 lantai. 2 minggu lagi, acara kejayaan sekte akan berakhir, aku harus mulai bekerja, gumam King Ruo dalam hati. King Ruo meninggalkan kawasan Gunung Daun, bergerak menuju arah utara. Dengan kecepatan puncaknya sebagai kultivator Raja Dewa tingkat menengah, 5 jam kemudian King Ruo akhirnya tiba di kawasan Pulau Xingxi, sebuah pulau es abadi yang berada di tengah Samudra Utara di kawasan perbatasan jantung benua teratai biru dengan wilayah utara. Di tengah-tengah pulau es yang sangat luas tersebut, terdapat sebuah pagoda hitam setinggi 9 tingkat yang merupakan satu-satunya bangunan yang ada di tempat itu. Penjara hitam. King Ruo membatin sambil menggunakan topeng emas mendekati tempat itu. 1 kilometer dari tempat itu, King Ruo mengeluarkan Yu Jierui. "Penguasa," ucapnya sambil memegang trisula transparan di tangannya dengan ledakan aura kultivator dewa surga tingkat puncak. "Yu Liang Hao, aku ingin kamu membuat kekacauan dengan menyerang pulau es abadi itu." "Baik penguasa," jawabnya langsung melompat memasuki lautan. Di atas langit, King Ruo masih berada di tempatnya menunggu Yu Jierui melakukan pekerjaannya. Tidak lama kemudian tiba-tiba Samudra Utara mulai bergejolak dengan ganas. Dari jarak 5 km dari tempat itu, gelombang setinggi 25 meter bergerak ke arah Pulau Xingxi dengan sangat cepat. Dan yang membuatnya semakin mengerikan adalah, di dalam gelombang tersebut ikut serta batu-batu raksasa serta berbagai jenis hewan buas laut lainnya, yang ikut menggila. Sus, beberapa prajurit yang berjaga di tempat itu keluar dari dalam bangunan pagoda 9 lantai tersebut. "Fenomena apa ini? Apakah kita diserang?" ucap mereka menatap kemunculan gelombang air raksasa tersebut. "Aktifkan formasi pertahanan," teriak yang lain sambil membuat segel tangan, melindungi tempat itu. Trisula transparan dari dalam gelombang raksasa itu melesat menuju ke arah mereka. "Ini, para penguasa Samudra Utara menyerang kita," teriak prajurit itu terkejut melihat kemunculan Trisula. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan perisai perlindungan yang telah diciptakan sebelumnya. King Ruo bergerak menggunakan kesempatan itu untuk memasuki pagoda tersebut. Di dalam pagoda hitam tersebut, King Ruo lalu menyegel pintu masuk, bergerak memasuki setiap ruangan dan memeriksa dengan seksama. Dengan tenang King Ruo terus memasuki setiap ruangan dan melumpuhkan prajurit yang berjaga dengan mudah. "Apakah Anleng menipuku?" King Ruo membatin sambil terus bergerak, karena sudah 5 lantai yang dia periksa tetapi masih belum menemukan keberadaan King Xia. Dengan menggunakan mata emasnya, King Ruo terus bergerak memasuki setiap ruangan dan tingkatan yang semakin tinggi semakin dingin. Saat tiba di lantai 7, King Ruo tiba-tiba terdiam, dengan tubuh menegang, menatap pria parubaya yang dirantai dengan kesakitan duduk di sudut ruangan. "Kakek, maafkan aku," ucapnya sambil melepaskan ikatan rantai tersebut. "Nak, siapa kamu?" tanya King Xia heran. King Ruo melepaskan topeng emas yang dia kenakan. "Kakek,
Ini aku, ucapnya sambil memeluk pria paruh baya tersebut dan mengedarkan kekuatannya, mengusir rasa dingin yang menyiksanya. Ruoer, sebaiknya kita harus segera pergi dari tempat ini, ucapnya penuh haru. Baik kakek, ucap King Ruo sambil memasukkan King Xia ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan King Xia ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak memasuki lantai 9 dan mencari sumber kekuatan dingin yang ada di dalam ruangan itu. Dengan menggunakan mata emasnya, dengan mudah King Ruo menemukan keberadaan benda tersebut, yang merupakan sebuah bola kristal es sebesar kepalan tangan orang dewasa. Mutiara es abadi, kau menjadi milikku, ucap King Ruo sambil menangkap benda tersebut dan menyimpannya ke dalam dunia jiwa. Misinya menolong King Xia telah selesai. Bahkan dirinya juga memperoleh keuntungan dengan mengambil sumber daya yang ada di tempat itu. Sus, King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu. King Ruo muncul di dalam Samudera Utara, menemui Yu Juerui yang masih membuat kekacauan di tempat itu. Penguasa, ucapnya terkejut melihat kemunculan King Ruo di sisinya. Waktunya pergi. Baik, jawabnya bergerak mengikuti King Ruo. Sus, mereka berdua bergerak menggunakan kekuatan puncaknya meninggalkan tempat itu. Di atas Pulau Xingxi, muncul satu pasukan prajurit pagoda emas 3 lantai yang terdiri dari 15 orang lengkap dengan komandan pasukannya. Siapa yang begitu gila membuat kekacauan di tempat ini? Ucapnya menatap puing-puing kehancuran di tempat itu dengan heran. Komandan, ucap seorang prajurit keluar dari penjara pagoda hitam dengan panik. Prajurit, ada apa? Kita kehilangan mutiara es abadi. Apa? Ucapnya bergerak memasuki penjara, sambil memeriksa setiap lantai. Saat tiba di lantai 7. Oh tidak, ini. Para prajurit terkejut. Prajurit, ada apa lagi? Tanya sang komandan sambil memasuki ruangan. Komandan tersebut tiba-tiba berdiri kaku dan menegang saat melihat sosok pria paruh baya yang tergeletak di dalam ruangan itu, tewas dengan leher tertebas pedang. Apa yang akan kita katakan pada wakil pemimpin Myanmar? Ucap sang komandan dengan mata yang tidak lepas menatap tubuh pria paruh baya yang bersimbah darah tersebut. Mengapa kita begitu sial? Teriak sang komandan itu tiba-tiba merah dan murka. Komandan, apa yang akan kita lakukan? Tawanan yang kita jaga tewas, dan kita juga kehilangan sumber daya yang menjadi penopang bangunan ini. Kalian semua bagaimana bisa begitu bodoh? Teriaknya sambil menampar prajurit yang ada di hadapannya. Tapi komandan, kami, tapi apa? Baru saja ditinggal pergi tetapi sudah begini. Pergi, cari pembunuh itu. Lalu Anda komandan, bodoh. Tentu aku akan kembali ke Gunung Daun untuk melapor, ucapnya langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Beberapa prajurit yang tersisa di tempat itu terdiam dan menyadari bahwa kekacauan yang terjadi sebelumnya adalah sebuah pengalihan. Bajingan, kita telah tertipu oleh badai gelombang tersebut. Benar itu ternyata hanyalah pengalihan. Yang menjadi pertanyaan, siapa dia? Bahkan begitu berani menyinggung pagoda 5 elemen. Kita harus segera bergerak mencari pembunuh tersebut. Tapi tunggu, saudara, apa maksud Anda? Tanya prajurit yang lain dengan heran. Sebelumnya kita telah menghadapi kekuatan mereka yang begitu luar biasa. Jika kita bergerak sekarang, maka tidak ubahnya kita mengantar nyawa. Saudara benar, lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa harus kita? Benar, kita benar-benar sial. Di tempat lain, King Ruo dan Yu Juerui terus bergerak meninggalkan tempat itu hingga mereka keluar dari dasar samudera. Mereka berdua muncul di atas permukaan lalu bergerak menuju wilayah barat dengan kecepatan tinggi. Penguasa, bagaimana jika mereka mencari leluhur King Xia? Dan ini sangat berbahaya, karena bisa menjadi petunjuk mereka, ucapnya dengan wajah khawatir. Tenanglah, aku sudah memikirkan hal itu. Dan aku juga telah menggantinya dengan sosok Yin Yansu. Tapi, Liang Huo, teknik perubahan bintang adalah teknik tingkat dewa yang mampu mengubah tampilan wajah menjadi siapa saja. Lagi pula aku telah meninggalkan jejak kekuatan petir pada tubuh itu. Yu Juerui mengangguk-anggukan kepalanya.
Aku yakin mereka akan mempercayainya. Mereka berdua terus bergerak hingga akhirnya keluar dari wilayah Samudera Utara dan tiba di pulau terpencil Kongdong. Mereka bergerak memasuki pulau itu. Penguasa, apa yang akan kita lakukan di pulau ini? Liang Hao, aku ingin membuat pulau ini sebagai pengalihan, jawab King Ruo sambil terus bergerak memasuki pulau. Setelah memasuki kawasan dalam pulau, mereka menemukan sebuah gua yang merupakan tempat tinggal monster yang ada di tempat itu. King Ruo melepaskan auranya. Dengan segera para hewan buas yang ada di tempat itu lari dengan terbirit-birit yang membuat Yu Jierui tertawa kecil sambil menahan tawanya. Liang Hao, ada apa? Tanya King Ruo. Maaf penguasa, lihat, jawabnya menunjuk beberapa hewan buas yang menabrak dinding batu. Bahkan beberapa di antara mereka saling menabrakkan diri. King Ruo tersenyum kecil. Itulah situasi yang terjadi jika kita panik, bahkan tidak bisa berpikir jernih, ucap King Ruo sambil membawa Yu Jierui memasuki gua tersebut. Penguasa, sepertinya tempat ini tidak tersentuh oleh tangan manusia. Benar, itu karena pulau ini terlalu kecil, selain itu tempatnya yang terpencil membuatnya jarang dilewati. Lagi pula wilayah perbatasan utara biasanya hanya dikunjungi oleh mereka para kultivator es, dan jumlah mereka hanya sedikit jika dibandingkan dengan para kultivator pelatih api dan elemen lainnya. Di dalam ruangan itu mereka menemukan banyak sumber daya, berupa air kolam langit, jamur pemanggil roh, dan rumput perak es, serta sumber daya lainnya yang ditinggalkan oleh para hewan buas tersebut. Liong Hei, Huo Soudao, Huo Mingzi, Yuan Bai, Yuan Hei dan Wu Gui keluar dari dunia jiwa. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Aku ingin kalian meninggalkan sedikit jejak aura kalian. Baik penguasa, jawab mereka yang langsung melepaskan jejak auranya di dalam ruangan itu. Setelah melepaskan jejak aura di tempat itu, King Ruo lalu meminta mereka kembali ke dalam dunia jiwa. Baik, kalian dapat melanjutkan latihan. Liang Hao, kamu juga. Baik penguasa, jawab mereka lalu memasuki dunia jiwa. Setelah para pelayan itu memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu membuat segel tangan. Perisai segel yang melindungi ruangan itu muncul. Setelah ruangan itu tersegel dan terlindungi, King Ruo lalu mengeluarkan pisau hitam dan mengukir dinding gua dengan sajak pembantaian. Terlahir dari kekuatan langit, tumbuh di tempat yang kotor dan gelap, bertahan dan menyapu sang hitam, lalu menjernihkannya kembali. Kami adalah teratai pembantai gelap, hadir menumpas yang jahat. Sajak itu muncul di setiap dinding gua dengan memancarkan aura pembunuhan. Selain itu, King Ruo juga menyegel jurus tingkat tinggi di setiap sajaknya, sehingga sajak itu terkesan dibuat khusus untuk melatih anggota organisasi tersebut. Sebilah pedang yang merupakan senjata tingkat dewa surga muncul. Setelah menandai pedang dengan mantra pencari jejak, King Ruo lalu menancapkannya di tengah ruangan itu, dan memasang mantra formasi perlindungan dan mantra formasi pembunuhan. King Ruo terdiam sesaat, lalu melanjutkan pekerjaan dengan membuat lambang organisasi dengan tungku pembuatan senjata. Setelah bekerja sepanjang waktu, 7 lencana emas dengan lambang bunga teratai hitam muncul, yang dapat digunakan sebagai armor pertahanan, muncul dan mengambang. Di dalam lencana itu, King Ruo juga memasukkan mantra pencari jejak. Setelah bekerja sepanjang waktu, King Ruo lalu beristirahat sejenak, lalu memasuki dunia jiwa. Kakek, ucap King Ruo menghampiri King Xia yang sedang memulihkan diri di aula kultivasi. Ruo ini, kakek, pulihkan dirimu dulu. Baik, setelah berbincang-bincang sebentar, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa, dan meninggalkan gua pulau Kongdong itu. Dengan menggunakan lencana bunga teratai biru, King Ruo memasuki lorong dimensi ruang dan waktu, bergerak menuju wilayah barat. Di tempat lain, kekacauan yang terjadi di Pulau Xingxi benar-benar menarik perhatian Mian Mao dan para petinggi pagoda 5 elemen. Mereka bahkan mengirim seorang jenderal utama untuk memeriksa kekacauan itu. Saat sang jenderal tiba,
Dirinya begitu terkejut saat merasakan sisa jejak aura yang tertinggal di tempat itu. Ini adalah kelompok yang sama. Maksud Jenderal, aku yakin yang menyerang tempat ini adalah orang yang sama di Sekte Gunung Salju, ucapnya sambil mengitari pandangannya. Para prajurit yang berjaga di tempat itu terdiam. Sebelumnya mereka telah mendengar bahwa Situ Haoran juga diserang oleh kelompok misterius, namun mereka tidak menyangka jika akan mengalami hal yang sama. Jenderal, lalu apa yang akan kita lakukan? Pergi dan temukan jejak auranya. Aku akan kembali untuk membicarakan hal ini dengan wakil pemimpin, tapi ingat, jangan sampai menarik perhatian pasukan tombak emas. Baik Jenderal, dan Mimin geser ceritanya. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo terus bergerak dengan menggunakan kekuatan puncak Raja Dewa tingkat menengah melesat menuju wilayah barat. 2 jam kemudian, menjelang malam, King Ruo tiba di puncak Gunung Air, yang merupakan kawasan selatan wilayah barat. Ini sangat luar biasa, ucapnya sambil menatap lencana teratai biru yang ada di tangannya, lalu mengitari pandangannya mengawasi tempat tersebut dengan seksama. Setelah memastikan tempat itu benar-benar aman, King Ruo lalu meninggalkan puncak gunung tersebut menuju kota air, dan melanjutkan pergerakannya menuju kota awan biru. Sepanjang jalan, King Ruo terus menajamkan penglihatannya dengan menggunakan mata emas, mengawasi dan memeriksa setiap tempat yang dilewati, berharap menemukan sisa pasukan dari neraka kuno, dan pasukan pagoda emas 3 lantai. Setelah bergerak sepanjang waktu, 3 jam kemudian, King Ruo tiba di kota awan biru. Dari atas langit, King Ruo dapat melihat pergerakan semua orang yang ada di bawahnya dengan tenang. Sepertinya kota ini juga aman, batinnya. Setelah memastikan tempat itu benar-benar aman, King Ruo lalu melepaskan sedikit jejak auranya lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju wilayah barat. Selas tubuhnya seperti kilatan cahaya melesat meninggalkan tempat itu. 2 detik setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, beberapa sosok muncul memeriksa langit kota awan biru. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan, ucap salah satu sosok dengan tubuh bergidik. Semoga wilayah barat baik-baik saja, ucap yang lain menimpali. Saudara, mengenai keberadaan aura yang sangat kuat ini, apakah kita harus melaporkannya pada wakil pemimpin King Hielong? Aku rasa kita harus memastikannya terlebih dahulu. Baik, lalu bergerak menuju wilayah barat mengikuti jejak kilatan cahaya yang mereka lihat sebelumnya. Hutan perbatasan kota awan biru. King Ruo yang dengan sengaja melepaskan jejak auranya, merasakan kehadiran beberapa aura bergerak mengikutinya segera berhenti dan bersembunyi. 10 kultivator Dewa Langit menggunakan jubah Sekte Gunung Emas melewati tempat itu. Ternyata mereka cukup tanggap, ucap King Ruo sambil bergerak mengikuti mereka. Selas, kilatan cahaya melesat menghampiri para murid itu. King Ruo tiba-tiba muncul dan berhenti di hadapan mereka, yang membuat para murid itu langsung berhenti seketika. Wakil pemimpin, ucap sang pemimpin kelompok menghampiri King Ruo dengan tatapan tidak percaya. Kalian sepertinya terlihat sedang terburu-buru, apa yang terjadi? Tanya King Ruo dengan senyumnya yang ramah. Wakil pemimpin, kami, ucapnya menjawab ragu sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apakah terjadi sesuatu? Tanya King Ruo berpura-pura. Tidak wakil pemimpin. Sebelumnya kami merasakan jejak aura yang sangat kuat muncul di langit kota awan biru, dan kami berusaha mengejarnya. Ternyata jejak aura itu, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan tersenyum kecut. Aku hanya kebetulan lewat, sekalian memeriksa tempat ini, jawab King Ruo dengan senyum ramah. Baiklah, jika demikian silakan wakil pemimpin melanjutkan perjalanan, kami akan kembali melindungi kota. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lakukan pekerjaan kalian dengan hati-hati, ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya dan jutaan kristal jiwa pada mereka. Wakil pemimpin, jawabnya menatap King Ruo ragu. King Ruo menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada mereka lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh, tubuhnya lenyap seperti angin dalam kehampaan. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu,
para murid masih terdiam di tempatnya, menatap kepergian King Ruo dengan ternganga. Mereka benar-benar tidak menyangka jika jejak aura yang mereka rasakan sebelumnya adalah benar-benar jejak aura King Ruo. Ternyata pemimpin faksi Raja Wali Perak kita dengan sengaja memunculkan jejak aura di langit kota awan biru. Benar, dia sengaja melakukannya untuk melihat kesiapan kita, ucap sang pemimpin tersenyum kecut. Benar, untung saja kita cukup sigap, ucap murid yang lain menanggapi. Baiklah, mari kita periksa hadiah yang telah diberikan oleh wakil pemimpin pada kita, ucapnya sambil memeriksa cincin penyimpanan tersebut. Wakil pemimpin terima kasih, ucap mereka senang lalu meninggalkan kawasan tersebut kembali menuju kota awan biru. Di tempat lain, King Ruo kembali bergerak dengan menyamarkan kekuatan auranya, melesat menuju wilayah barat dengan kecepatan puncaknya. Menjelang pagi, King Ruo tiba di kota Perak. Dari atas langit kota, matanya yang tajam terus mengawasi tempat itu dengan seksama. Syukurlah, kota benar-benar aman, ucapnya lalu membuat segel tangan, meningkatkan kekuatan perisai perlindungan kota, dengan menambahkan mantra formasi ilusi dan pembunuhan. Setelah memperkuat perisai perlindungan kota, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju Gunung Petir. Gunung Petir, di dalam dunia kecil petir kuno, King Zishu ditemani Murong Xia dan Ying Keai yang sedang berkultivasi di dalam istana petir, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran aura yang sangat dikenalinya. Kakak, teriaknya membuka mata, menghamburkan diri ke dalam pelukan King Ruo. Kakak, aku rindu, ucapnya meneteskan air mata memeluk King Ruo dengan erat. Kakak juga, jawab King Ruo sambil mengecup ubun kepalanya lembut, dan membiarkannya menangis dalam pelukannya. Di tempat yang benar-benar hening itu, hanya terdengar suara tangis Zishu yang melepas kerinduan sambil memeluk King Ruo dengan hangat. Zishu, ucap King Ruo menatapnya dengan kehangatan sambil mengusap air matanya. Aku rindu kakak, kakak juga, jawab King Ruo. Penguasa muda, ucap Murong Xia dan Ying Keai menghampiri King Ruo lalu memberi hormat. Murong Xia, Keai, bagaimana kabarmu? Tanya King Ruo sambil membawa Zishu dalam pelukannya. Baik tuan muda, tapi, jawabnya dengan wajah ragu. Aku tahu, ucap King Ruo sedih. Kakak, ada apa? Tanya Zishu heran. Zishu kakak punya tugas untukmu. Baik kakak, aku siap, jawabnya. King Ruo lalu mengeluarkan tautau dari dalam dunia jiwa. Putri, ucap tautau menyapa Zishu dengan hormat. Zishu kakak ingin kamu mengambilkan ginseng di puncak gunung tepi danau petir ungu, bawa tautau mengumpulkan sumber daya yang ada di tempat itu. Baik kakak, ucapnya sambil naik ke atas punggung Guai tersebut, lalu pergi bersama Ying Keai. Setelah Zishu, tautau dan Ying Keai meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu membawa Murong Xia memasuki kawasan terdalam istana petir kuno. Mereka berdua terus berjalan hingga akhirnya memasuki sebuah ruangan yang disegel dengan rantai petir. Rantai petir itu bereaksi saat King Ruo mendekatinya. Murong Xia, tunggu di luar. Baik penguasa, ucapnya sambil berjaga di depan pintu. King Ruo lalu memasuki ruangan itu dan menguncinya dari dalam. Kristal cahaya yang ada di dalam ruangan menyala. Ruo suara lembut dengan penuh kehangatan menyambut kehadiran King Ruo, bersamaan reaksi rantai petir yang melingkari tubuhnya. Mengapa ayah guru melakukan hal ini padaku? Ucap King Ruo meneteskan air mata menghampiri pria tua, yaitu Luo Feng yang terduduk di tengah ruangan. Ruo akhirnya kamu mempelajari kitab ketujuh, jawab Luo Feng dengan tersenyum lembut, menatap King Ruo yang menangis di hadapannya. Apakah aku ini orang lain? Tanya King Ruo. Kamu adalah putraku, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Lalu mengapa ayah guru melakukan hal itu padaku? Karena kamu putraku, ucapnya sambil tersenyum lembut. Hais, penguasa barat yang dikenal sebagai monster putih itu ternyata bisa menangis, ejek Luo Feng dengan tersenyum. King Ruo menyeka air matanya, menatap Luo Feng yang terus tersenyum lembut padanya. Ayah guru, maafkan aku. Ini semua karena aku begitu lemah.
sehingga baru menyadari bahwa dirimu, ucap King Ruo sambil menatap Luo Feng dengan sedih. Luo Feng mendesah panjang menatap King Ruo dengan lekat. Ruo dengan sifatmu ini, jika aku mengatakannya dari awal, aku yakin kamu tidak akan berada pada titik ini. Untuk melihat sebuah hasil, pekerjaan itu harus dilakukan secara perlahan dan teliti. Buktinya, kamu sekarang sudah menjadi kultivator Raja Dewa tingkat menengah, dan ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa di daratan ini, ucapnya menatap King Ruo dengan bangga. Tapi aku kecewa, karena ayah guru adalah tumbal dari keberhasilanku itu. Hais, kamu ini terlalu berpikir jauh. Buang pikiran yang seperti itu. Kebahagiaan dan kebanggaanku adalah melihatmu berhasil. Ruo kamu juga seorang ayah, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lembut. King Ruo menganggukkan kepalanya menatap Luo Feng dengan kehangatan. Ayah benar, ucapnya sambil memikirkan Zilong dan King Yongjun. Luo Feng menatap King Ruo dengan bahagia dan bangga. Rasa haru benar-benar menyelimuti hatinya. Pengorbanannya beberapa tahun silam dengan mengorbankan kekuatan darah dan berbagi kekuatan sejati dengan King Ruo benar-benar tidak mengecewakannya. Saat itu King Ruo kecil dengan tipe tubuh kaisar langit yang tiba-tiba memasuki dunia kecil petir kuno benar-benar mengusik ketenangannya. Sebagai pecahan jiwa Phoenix petir abadi, Luo Feng sang penguasa wilayah selatan daratan ilahi, mampu membangkitkan kekuatan sejatinya setelah berkultivasi selama puluhan ribuan tahun, hingga membentuk kembali tubuh fisiknya. Namun pertemuannya dengan King Ruo kecil, justru kembali membuatnya terjatuh, di mana dia dengan rela membagi kekuatannya. Namun yang lebih membuatnya semakin terjatuh adalah saat dirinya mencoba untuk kembali ke daratan ilahi, di mana dia harus menggunakan seluruh kekuatannya saat terperangkap di dalam badai ruang dan waktu. Ruo sekarang apakah kamu mengerti mengapa orang-orang begitu takut memusuhi klan kita? King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu karena kehidupan sang Phoenix abadi. Benar, walaupun ras Phoenix abadi bahkan dapat hidup kembali, tetapi bagi mereka yang tidak mempelajari teknik pecahan jiwa dan jiwa Phoenix abadi, itu sama saja makhluk fana, ucap Luo Feng menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ruo dari mana kamu tahu bahwa aku ada di tempat ini? Setelah aku menerima sehelai bulu Phoenix dari halaman terakhir kitab ketujuh, aku dapat memahami tingkatan sejati tubuh Phoenix, dan aku menyadari ada perbedaan yang begitu luar biasa pada tubuh ayah. Aku ingat beberapa bulan sebelumnya, saat aku menemui Zishu, aku dapat merasakan ledakan aura di tempat ini tapi aku ragu. Ayah guru, jika aku boleh tahu, di mana tubuh fisikmu? Tempat terpencil di wilayah selatan daratan ilahi. Di akhir pertempuran itu, aku memecah jiwa abadiku menjadi 7 bagian, namun trah kedua berhasil menghancurkan 3 pecahan lainnya. 1 tersisa berada di wilayah barat daratan ilahi, dan 1 pecahan berhasil menjaga jasadku, dan 2 sisanya yang kamu lihat saat ini, jawab Luo Feng. King Ruo menganggukkan kepala. Ayah guru, aku ingin membawa ayah guru pergi dari tempat ini, dan tinggal bersama Jun dan yang lainnya ke dalam dunia jiwaku, ucap King Ruo dengan tatapan serius. Ruo aku akan sangat kecewa jika ayah guru menolak. Luo Feng mendesah panjang. Jikapun dia menolak, King Ruo pasti akan melakukannya dengan paksa. Baik, tapi bagaimana dengan Zishu? Dia juga akan berada di dunia jiwa. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Ruo maaf telah menyusahkanmu. Sontak saja, kata-kata itu membuat King Ruo berlutut. Ayah guru, jika bukan karena diriku, ayah guru tidak akan menderita seperti ini. Jika bukan karena ayah guru aku bukanlah siapa-siapa. Hais kamu ini, bangunlah. King Ruo lalu duduk kembali sambil membuka dimensi dunia jiwa. Ayah guru, beristirahatlah dan pulihkan dirimu. Luo Feng menganggukkan kepalanya lalu memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, kemunculan Luo Feng langsung disambut oleh Yuan Bai dan Yuan Hei. Penguasa agung, ucap mereka berdua berlutut di hadapan Luo Feng dengan hormat.
Bangunlah, ucap Luo Feng sambil menatap kedua hewan buas Raja Dewa tingkat puncak tersebut dengan takjub. Penguasa agung, aku Yuan Bai, dan aku Yuan Hei, ucap mereka berdua memperkenalkan diri, lalu membawa Luo Feng ke wilayah selatan dunia jiwa. Saat tiba di tempat itu, dari jauh Luo Feng melihat sebuah istana petir dengan bentuk yang sama dengan istana petir kuno, mengambang di atas awan dengan ledakan aura petir yang sangat luar biasa. Luo batinnya saat melihat istana tersebut yang dengan haru. Kehadiran Luo Feng di tempat itu disambut langsung oleh King Ling dan King Yongjun yang ditemani Huo Mingzi dan Huo Soudao. Kakek guru, ucapnya langsung berlari menghampiri Luo Feng. Jun kamu sangat luar biasa, ucap Luo Feng yang langsung memeluk Yongjun dengan hangat. Ayah guru, ucap King Ling memberi hormat. Putriku sungguh luar biasa, ucapnya saat merasakan kehadiran aura kehidupan lain pada tubuh King Ling. Kakek, ayo ikut aku, ucap King Yongjun sambil membawa Luo Feng memasuki istana dan berbincang-bincang di tempat itu dengan tenang. Dunia petir kuno. King Luo lalu keluar dari dalam ruangan kultivasi rahasia itu, menemui Murongxia yang masih berjaga di depan pintu. Murongxia, aku akan pembawa ayah guru pergi dalam waktu yang sangat lama, dan mungkin dia tidak akan kembali. Baik penguasa muda, lalu bagaimana dengan diriku? Aku ingin kamu tetap tinggal di sini, melatih diri dan kekuatan. Aku juga ingin kamu tetap menjadi pelindung klan King, sambil memberikan sebilah pedang tingkat Dewa Surga, serta berbagai jenis sumber daya tingkat tinggi. Terima kasih penguasa. Setelah membicarakan banyak hal, King Luo lalu meninggalkan Murongxia. Gunung Petir Selatan. King Zishu yang sedang mengambil beberapa sumber daya, dikejutkan dengan kedatangan King Luo. Kakak, ucapnya dengan penuh semangat. Zishu, apakah sudah selesai? Sudah, jawabnya sambil menunjukkan cincin penyimpanannya. Baik, mari kita pergi, ucap King Luo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Kakak, ini, apakah kamu tidak ingin bertemu dengan keponakan kecilmu? Kakak aku mau, dengan penuh semangat sambil membawa Tao Tao dan Ying Keai memasuki dunia jiwa. Setelah mereka bertiga memasuki dunia jiwa, King Luo lalu meninggalkan dunia petir kuno, bergerak menuju kota perak. Di dalam dunia jiwa King Luo, Zishu begitu terkejut saat Tao Tao membawanya ke wilayah selatan. Tao Tao itu terkejut menatap istana petir kuno juga ada di tempat itu. Putri, penguasa agung juga ada di sana, jawab Tao Tao sambil terus bergerak menuju tempat itu. Benarkah? Saat tiba di istana, kedatangannya langsung disambut oleh King Yongjun yang menatapnya dengan penuh kegembiraan. Bibi, Jun ucapnya semakin senang saat melihat Luo Feng juga ada di tempat itu. Guru, kakak, ucapnya memberi hormat pada Luo Feng dan King Ling. Zishu bangunlah, ucap King Ling. Terima kasih kakak, ucapnya lalu duduk di samping King Yongjun dan ikut berbincang-bincang dengan gembira. Di tempat lain, King Luo tiba di klan King. Di atas langit klan, King Luo memeriksa tempat itu. Mantra formasi pembunuh dewa, ucapnya sambil membuat segel tangan dan melepaskan 12 bilah pedang tingkat Dewa Surga. Selain melepaskan mantra formasi pembunuhan, King Luo juga menguatkan mantra formasi pertahanan dan ilusi yang sudah ada. Setelah memastikan semuanya dengan baik, King Luo lalu memasuki villa bambu emas. Sus, tubuhnya muncul di halaman villa bambu emas. Guru, ucap Biandui Tingzi, dan Hetianba yang sedang berkultivasi di halaman villa menyambut kedatangannya, berlutut dengan hormat. Bangunlah, jawab King Luo dengan senyum ramah. Guru, ucap Biandui Tingzi dengan gembira menatap King Luo dengan lekat. Apa ada yang salah? Ucap King Luo. Guru semakin kuat, ucapnya kagum merasakan lingkaran kekuatan King Luo. Kamu juga, ucap King Luo tersenyum sambil memberikan armor dan pedang tingkat Dewa Surga pada masing-masing mereka berdua. Tidak hanya itu, King Luo juga memberikan berbagai jenis sumber daya. Terima kasih guru, ucapnya dengan wajah gembira. Tapi aku ada tugas untuk kalian. Kami siap guru, jawab mereka dengan penuh semangat.
Baik, aku ingin kalian berdua memanggil paman serta para tetua untuk datang ke tempat ini. Baik guru, jawab mereka lalu meninggalkan tempat itu. Setelah He Tianba dan Biandui Tingzi meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu meninggalkan halaman villa, menuju wilayah terlarang klan King. King Ruo muncul di depan mulut gua raksasa dengan air terjun yang menjadi tirai penghalangnya dari dunia luar. Dengan tenang, King Ruo menyibakkan tirai air itu dan melewatinya memasuki gua terlarang klan yang ada di baliknya. Ruo ucap Ling Yun dan King Peng menyambut kedatangannya. Ayah, ibu, ucap King Ruo sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap Ling Yun lembut dengan tatapan penuh kebahagiaan, memeluk King Ruo dengan hangat. Terima kasih ayah, ibu, ucapnya sambil membalas pelukan mereka berdua dengan haru. Ling Yun menatap putranya dengan lekat. Suamiku, pasti telah terjadi sesuatu, berbicara melalui telepati pada King Peng. Tenanglah, semoga tidak terjadi hal yang buruk. Hormat pada kakek, ucap King Ruo memberi hormat pada tetua agung King Zi, serta para tetua lainnya yang ada di dalam ruangan itu. Ruo bangunlah, jawabnya menatap King Ruo penuh kebanggaan. Terima kasih kakek, ucap King Ruo sambil berdiri lalu menatap mereka semua yang ada di dalam ruangan itu. Ruo sepertinya ada sesuatu yang sangat mendesak, ucap King Peng. Benar ayah, ada satu hal yang ingin aku sampaikan pada kalian semua, bahkan aku telah meminta Tingzi dan Tianba untuk mengumpulkan paman serta para petinggi klan ke aula Villa Bambu Emas. Baik, jika demikian mari kita bergegas, ucap King Peng membawa semua orang yang ada di dalam ruangan itu menuju Villa Bambu Emas. Di Villa Bambu Emas, He Tianba dan Biandui Tingzi kembali bersama King Long dan beberapa tetua lainnya. Patriark, mari, ucap Biandui Tingzi mengarahkan mereka yang datang dalam aula utama. Satu persatu, Huo Zun, King Yuan, Wang Xin, Yan San, dan King Nan, para saudara King Peng tiba di tempat itu. Tidak lama kemudian, King Ruo, Ling Yun, King Peng dan tetua agung King Zi serta para tetua tingkat tinggi lainnya tiba di tempat itu. Ayah mertua, ucap King Ruo berlutut dan memberi hormat pada Duan Ren. Ruo bangunlah, balas Duan Ren dengan lembut. Setelah memastikan semua para petinggi klan telah datang, King Ruo lalu mulai menjelaskan tujuan kedatangannya. Para tetua, paman dan saudara semuanya, maaf telah mengumpulkan kalian di tempat ini dengan terburu-buru. Ada beberapa hal yang penting, yang sifatnya mendesak, yang ingin aku sampaikan. Tetapi sebelum itu aku ingin menanyakan apakah ada anggota klan kita yang saat ini menjalani misi ataupun tiba-tiba menghilang. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut. Mereka saling berpandangan, lalu menatap King Huo Zun, putra kedua King Xia yang kini menjabat sebagai tetua misi klan. Ruo saat ini ada ratusan murid klan yang sedang menjalankan misi di luar, dan hingga saat ini belum ada informasi mengenai kehilangan tersebut. King Ruo menganggukkan kepala. Itu berarti mereka baik-baik saja. Selain itu, apakah selama ini paman menemukan atau melihat sesuatu hal yang ganjil atau aneh di kota Perak dan sekitarnya? Tanya King Ruo. Mereka semua menggelengkan kepala tetapi pertanyaan itu justru membuat mereka semakin penasaran. King Ruo mendesah panjang. Itu berarti mereka belum bergerak, ucapnya pelan. Ruo sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Zi. King Ruo menatap semua orang yang ada di dalam rapat itu dengan tatapan sedih. Kakek, aku tidak tahu kapan mereka akan bergerak, tetapi saat ini keberadaan kita sebagai anggota klan King benar-benar berada di bawah ancaman yang sangat menakutkan. Ternyata perang besar yang terjadi beberapa tahun yang lalu ternyata belum selesai dan menghadirkan masalah baru, ucap King Ruo menjelaskan. Apa? Ruo siapa mereka yang kamu maksud? Apakah mereka orang-orang aliran hitam? Tanya King Zi geram. King Ruo menggelengkan kepalanya. Organisasi tertinggi daratan tengah ini berusaha untuk mengambil sesuatu dariku, jawab King Ruo. Apa? Maksudmu pagoda 5 elemen? Ucapnya dengan wajah panik. Benar, jawab King Ruo pelan. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening,
Bahkan beberapa di antara mereka mulai merasakan ketakutan menyeruak di dalam hatinya. Tenanglah, aku sudah memasang mantra formasi perlindungan, bahkan para kultivator Dewa Surga akan terbunuh, tetapi aku tidak dapat menjanjikan jika yang menyerang adalah kultivator Raja Dewa atau tingkatan yang lebih lagi, apalagi jika mereka datang dalam jumlah yang banyak. Pagoda 5 elemen, mendengar namanya saja sudah membuat aku bergidik, ucap King Long. Tenanglah, dengan adanya mantra formasi tingkat tinggi, itu berarti anggota klan masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Ruoer, lalu apa solusimu mengenai hal ini? Tanya Ling Yun dengan tenang. Ibu, aku sudah memiliki solusi ini, tetapi aku tidak yakin apakah kalian setuju atau tidak. Silakan Ruoer jelaskan, ucap King Zi. Satu-satunya cara adalah meninggalkan klan, ucap King Ruo. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam, dan merasa tidak rela jika mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya. Terlebih lagi mereka telah membangun peradaban di tempat itu dalam waktu yang sangat lama hingga bisa menjadi sangat kuat saat ini. Kakek, paman, aku tidak meminta kalian untuk pergi sekarang, terlebih lagi dengan cara berbondong-bondong karena itu akan menarik perhatian mereka. Untuk mengantisipasi hal itu, aku akan menempatkan gerbang teleportasi di Villa Bambu Emas, yang akan terhubung langsung dengan Sekte Gunung Emas. Ruoer, ini sangat berbahaya, apalagi jika gerbang teleportasi tersebut digunakan dengan jumlah banyak orang, karena akan mengganggu keseimbangannya, terlebih lagi jarak yang sangat jauh antara wilayah barat dengan Sekte Gunung Emas, ucap King Peng. Ayah tenang saja, ini adalah artefak tingkat tinggi, yaitu sebuah senjata tingkat Kaisar Dewa. Apa? Mereka terkejut. Benar, jawab King Ruo sambil mengeluarkan altar hitam yang dia ambil dari dunia neraka kuno. Swung, altar hitam itu berdengung dengan lembut, semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam takjub. Aku akan mengubah cara kerjanya, sehingga gerbang teleportasi ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang dari klan King. King Zi, King Long dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu akhirnya dapat bernafas dengan lega. Jika demikian, Ruoer, apa yang harus kami lakukan? Tanya King Yuan. Aku memerlukan sebanyak 700 tetes darah anggota klan King yang disertai dengan sedikit kekuatan jiwa. Baik, kami akan bergerak sekarang juga, ucap King Long. Paman, jangan sampai kurang, jika lebih itu akan semakin baik, ucap King Ruo. Baiklah, jika demikian, kami bergerak sekarang juga, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Satu persatu mereka meninggalkan aula Villa Bambu Emas menuju kediaman mereka masing-masing, mengumpulkan anggota keluarganya untuk meminta darah dan kekuatan jiwa mereka. Setelah mereka pergi, ruangan itu kembali menjadi sunyi. Guru, lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Biandui Tingzi. Sudah waktunya kalian berdua pergi ke Sekte Gunung Emas. Lagi pula istana wakil pemimpin puncak gunung utama memerlukan tangan kalian untuk merawatnya, ucap King Ruo. Baik guru, jawab mereka dengan penuh semangat. Ayah, ibu, ucap King Ruo ragu. Ruoer, katakan saja, ucap Ling Yun lembut. Aku ingin membawa kalian berdua pergi. Pergi, benar ayah. Jujur, meninggalkan kalian berdua di tempat ini membuatku sangat khawatir. Ruoer, tenanglah. Dengan perlindungan klan Ling, kota ini akan baik-baik saja, ucap Ling Yun. Apakah itu berarti ibu sudah bertemu kakek? Tanya King Ruo. Ling Yun menganggukkan kepalanya. 3 hari yang lalu kakekmu baru saja pergi dari tempat ini, jawab Ling Yun. Ibu, jika saja kita berada di daratan ilahi, aku tidak akan pernah ragu dengan kekuatan Shen Guoshi Ling. Tapi berada di benua teratai biru, kekuatan kita sangat terbatas. Jujur saja, para petinggi pagoda 5 elemen bahkan memiliki para kultivator di tingkat Raja Dewa, hingga tingkat Kaisar Dewa, dan mereka terbebas dari aturan hukum ruang dan waktu dunia ini, ucap King Ruo menjelaskan. Apa? Mereka sangat kuat, ucap King Peng. Guru, jika demikian apa yang menahan pergerakan mereka hingga saat ini? Tanya Tingzi. Itu karena ada kekuatan lain yang mengawasi mereka. Guru, aku ada ide.
bagaimana jika kita menggunakan kekuatan lain itu? Tingzi, itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kekuatan yang mereka takuti itu juga berada di bawah aturan hukum ruang dan waktu, jawab King Ruo menjelaskan. Apa? Tapi itu sangat aneh sekali. King Peng, Ling Yun, He Tianba dan Biandui Tingzi terdiam. Ternyata benua teratai biru adalah dunia yang penuh dengan misteri yang rumit, ucap Tingzi. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tingzi, aku juga tidak tahu. Ruo jika demikian apa yang mereka inginkan darimu? Tanya Ling Yun dengan tatapan tajam. Ibu, tenanglah, aku tidak mencuri dari mereka. Tapi mengapa mereka mengincar kita? Ibu, ayah, ceritanya panjang. Intinya mereka menginginkan sesuatu yang sangat berharga. Ruo jika demikian, mengapa tidak kamu serahkan saja pada mereka? Ini tidak semudah yang dipikirkan. Saat ini, mereka sudah bertindak arogan, apalagi jika mereka telah memilikinya, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepala. Ling Yun dan King Peng terdiam. Ayah, ibu, aku harap kalian tidak menolak permintaanku sebelumnya, ucap King Ruo dengan tatapan memohon. King Peng dan Ling Yun saling berpandangan, terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepala. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Saat mereka sedang berbincang-bincang, King Long dan rombongannya satu persatu mulai berdatangan kembali, sambil membawa darah anggota klan King di dalam botol giok, lalu menyerahkannya pada King Ruo. Setelah mereka semua datang di tempat itu, King Ruo lalu mulai membuat segel tangan. Sus, muncul dua pilar emas di kanan dan kiri altar. Ibu, Tingzi, ucap King Ruo. Mereka berdua lalu membuat segel tangan secara persamaan dan menciptakan sebuah cakram mantra formasi keemasan yang bergerak melingkari altar hitam itu. Dengan perlahan cakram keemasan itu mulai mengikat kedua pilar emas yang King Ruo buat, menyatu dengan altar hitam. Kekuatan petir muncul pada kedua pilar emas tersebut. Dengan perlahan King Ruo lalu menuangkan darah yang ada di dalam botol pada kedua pilar itu secara perlahan. Semakin lama pilar tersebut semakin mengecil hingga benar-benar menyatu dengan altar hitam tersebut. Sekali lagi King Ruo membuat segel tangan dan melepaskan 3 bentuk mantra formasi yang melingkari altar hitam tersebut dan kembali menyatu dengan altar itu. Sung, aura dari altar hitam itu berubah. Mulai dari sekarang altar hitam ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari klan King. Jika ada mereka yang tidak memiliki darah klan King, jangan pernah untuk mencoba menggunakannya. Guru, lalu bagaimana dengan kami berdua? Tanya Tingzi. Tingzi, kamu sudah menerima kekuatan darahku, tentu saja kamu bisa. Lalu bagaimana dengan diriku? Tanya He Tianba. Kemarilah, ucap King Ruo sambil melepaskan setetes darah klan King padanya. Terima kasih guru, ucapnya sambil menyerap kekuatan darah tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.